keistimewaan hidup orang percaya. Keistimewaan hidup orang percaya. Istimewa itu bisa dilihat dari segi secara kalau makan itu bisa dilihat dari segi rasanya bisa dikatakan istimewa. Bisa juga dilihat dari segi penampilannya, ya. Orang dikatakan istimewa bisa juga karena kedudukannya. Orang istimewa bisa juga karena prestasinya dan sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini, keistimewaan hidup orang percaya. Mengapa orang percaya dikatakan istimewa? Sudah barang tentu ukurannya bukan manusianya kita yang kita lihat, tetapi istimewa itu dilihat dari sudut pemandangan Allah lewat firman-Nya. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita lihat bersama-sama, kita baca dulu firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-20. Maaf, bukan 20 tapi ayat 28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Saya bacakan demikian firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil, ya. Perhatikan di situ. Demikian firman Tuhan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, perhatikan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita lihat kenapa hidup saudara saya sebagai orang percaya dikatakan istimewa. Hidup saudara saya sebagai orang percaya dikatakan istimewa. Bagian yang pertama, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, bagian yang pertama itu karena hidup kita bernilai tinggi, atau dengan kata lain hidup saudara saya itu berharga di mata Tuhan. Hidup saudara saya itu memiliki nilai yang tinggi dan berharga di mata Tuhan. Kalau hidup saudara saya dikatakan bernilai tinggi dan berharga di mata Tuhan, berarti Tuhan mau hidup yang Tuhan anugerahkan buat kita. Jangan sampai kita sia-siakan, ya. Kalau kita punya barang itu adalah barang berharga. Contohnya saja handphone yang harganya mahal. Yang paling mahal harganya berapa, Kordi? 20 lebih. Harganya saja 20 juta lebih. Ketika kita punya handphone yang harganya 20 juta lebih, saya percaya handphone itu pasti kita taruh tidak sembarang tempat. Ya Pak ya? Tidak mungkin kita ke kamar mandi langsung aja letakkan di sana. Tidak mungkin. Kenapa? Ada nilainya, harganya mahal. Pasti handphone itu kita bawa sedemikian rupa dan kita naruhnya pun tidak sembarang. Kenapa? Berharga. Sesuatu yang berharga, contohnya tadi handphone, kita tidak mau naruhnya sembarang tempat, tapi kita tahu dengan baik. Kenapa? Berharga, bernilai. Hidup saudara saya sebagai orang percaya dikatakan istimewa. Kenapa? Kita memiliki nilai, ada harganya. Dan itu bukan menurut ukuran manusia, tapi itu di pemandangan Tuhan. Hidup saudara memiliki nilai dan berharga tinggi. Kenapa? Karena saudara saya manusia yang berdosa ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 bilang begini, dan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya berharga karena saudara dan saya manusia yang berdosa.
yang harusnya dihukum mati, tetapi ditebus oleh manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang berharga, bernilai tinggi di pemandangan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, kenapa berharga? Selain kita ditebus oleh manusia yang tidak berdosa, bagian yang kedua, karena hidup kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus, yaitu darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama 18 hingga ayat ke-19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan emas atau bukan juga dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita mengerti dan menyadari bahwa hidup kita ini yang memiliki nilai yang tinggi dan berharga di mata Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan. Tapi Tuhan mau hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan melayan pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Hidup ini tidak sembarang kita menjalaninya, tapi hidup ini apapun kita lakukan, tetap kita lakukan di dalamnya, hidup kita ini boleh menjadi berkat dan Tuhan dipemuliakan. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, kamu orang yang berharga di mata Tuhan, bernilai tinggi di mata Tuhan. Maka dari itu jangan sia-siakan. Tuhan mau hidupmu yang Tuhan berikan sampai hari ini, supaya kehidupan kita orang lain boleh merasakan kasih Tuhan, ya. Kenapa? Hidup kita sudah ditebus dengan manusia yang tidak berdosa, dibayar lunas lewat darah Yesus. Manusia yang tidak berdosa, yang tidak bercacat, dia rela mati 2000 tahun yang lalu. Yang baru-baru kita peringati Paskah dan Jumat Agung, dia mati. Semuanya dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Maka dari itu jangan sia-siakan hidup ini, tapi hidup ini kita pakai untuk apa? Tuhan dimuliakan dan orang lain boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Kita lihat ada pujian ini, kalau bisa dilihat gambarnya juga supaya lebih jelas.
Puji Tuhan. Silakan lampu dinyalakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang kita lihat dalam video ini tadi, semuanya orang punya kondisinya yang terbatas. Mungkin penampil lahiriahnya secara fisik kelihatan utuh, tapi mereka tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat mengenal sesuatu yang lain, tetapi hanya cuma mendengar suara, ya. Tapi yang mau saya tekankan sini, dalam kondisi seperti itu, mereka punya hati untuk apa? Hidup mereka supaya mereka pakai untuk muliakan Tuhan. Saudara dan saya masih punya organ tubuh yang utuh, suaranya bagus, punya karunia bermacam-macam. Tuhan mau itu kita pakai untuk apa? Tuhan dipemuliakan. Amin. Orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan saudara saya. Oleh karena itu, muliakan Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing, karena hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Muliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Selain hidup kita ini berharga di mata Tuhan, selagi saudara saya masih diberikan kesempatan, jangan sampai kita hanya berfokus kepada orientasi kehidupan kita hanya secara materi. Tadi kita lihat pesan yang disampaikan dari Voice of Pentecost tadi, yang bicara tentang mamon. Butuh nggak materi? Butuh, tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh mamon itu. Mamon itu memang kita butuh, kita pakai untuk kehidupan kita dan sehari-hari, tetapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kehidupan kita. Tuhan mau supaya hidup saudara saya menjadi hidup yang istimewa, supaya hidup saudara menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Amin. Jadi ini bagian yang pertama, saudara kasih Tuhan. Mengapa hidup orang percaya dikatakan istimewa di pemandangan Tuhan? Karena hidup kita memiliki nilai dan berharga tinggi di mata Tuhan. Oleh karena muliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Lalu yang kedua, hidup kita dikatakan istimewa sebagai orang percaya. Yang kedua, hidup kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Hidup kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Buktinya di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kehidupan para murid-muridnya sampai pada akhir zaman. Di dalam Injil Matius 28 tadi ayat ke-19 hingga ayat yang ke-20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, hidup saudara sebagai orang percaya dikatakan istimewa karena hidup kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Contohnya tadi dalam Tuhan Yesus menyertai kehidupan para murid-muridnya sampai akhir zaman. Contoh yang kedua, Tuhan Yesus menuntun umat Israel ketika keluar dari Mesir dengan tiang awan dan tiang api. Mereka keluar dari Mesir pada masa pemimpin yang dipimpin oleh Musa. Ya, mereka keluar dipimpin Tuhan, disertai Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, hari-hari ini mungkin di masa-masa yang tidak mudah hari ini. Ingat, kalau Tuhan Yesus saja pada waktu menyertai para murid-muridnya, Dia juga menyertai umat Israel ketika keluar dari Mesir. Saya percaya sampai hari ini Dia pun tetap setia untuk menyertai umatnya. Amin. Termasuk saudara dan saya. Maka dari itu saudara dan saya dikatakan istimewa. Lalu bagian yang ketiga, contohnya ketiga, kesaksian beberapa jemaat Tuhan. Ya, di masa pandemi mereka percaya bahwa sekalipun masanya tidak, tetapi mereka percaya bahwa hidup mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Contoh, pada waktu saya pelayanan ibadah WBI pertama. Pada waktu ibadah WBI pertama ada beberapa WBI yang berkesaksi. Ternyata masa pandemi ini, ternyata mereka justru melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan terus Tuhan nyatakan. Padahal memang gak mudah seperti tahun-tahun lalu, tetapi buktinya mereka tetap menyadari bahwa hidup mereka ada dalam penyertaan Tuhan. Itu menandakan apa?
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Pas butuh, pas ada. Saya sih lebih senang begitu. Pas butuh, pas ada. Waduh, kepenak. Ya. Pas butuh, pas ada. Waduh, Tuhan, aku butuh ini, langsung ada. Waduh, enak ya. Betul nggak? Tapi kadang-kadang maunya kita seperti itu. Tapi kadang-kadang Tuhan kadang diberi waktu. Untuk apa? Supaya kita tetap terus menangis, Tuhan, tolong Tuhan, supaya apa yang aku butuhkan, pas aku butuhkan, cara Tuhan menolong kita. Nah, berapa jemaat Tuhan bersaksi? Ternyata pada masa pandemi ini tidak selamanya jelek ya. Memang sih awal-awal pada waktu kena corona ya memang orang takut, semuanya takut ya. Kenapa? Kenapa takut? Karena belum tahu obatnya apa, cara mengatasi apa ya. Ketika kita ada di ruang isolasi sana, ketanya ke dokter, berapa dokter saya tanya, dok, ini obat ini apa memang betul-betul untuk memang kitanya kena COVID ini? Dokternya bilang gini, belum tahu Pak, kita juga masih nyoba-nyoba pakai obat ini. Coba ya. Makanya saya minum berapa obat setelah sekian, kurang lebih 1 bulan lebih, saya minum obat yang diberi, justru bukan tambah enak, nafasnya tambah sesak, jantungnya berdebar, aduh kenapa ini, keringat dingin. Langsung saya tanya dokter, dok kenapa kok ketika saya minum obat ini justru bukan tambah enak, bukan tambah baik, tapi justru jantung saya berdebar-debar, keluar keringat dingin ya. Lalu dokternya bilang stop. Semuanya obat stop. Waduh, kalau stop semua nanti kapan marinya, pikir saya. Tapi justru ketika kita tidak minum obat itu, malah tambah segar, tambah enak, tambah baik. Lalu saya tanya dokter, dok, jangan-jangan orang ini minum obat ini fishing yang kuat, akhirnya dia meninggal. Tidak menutup kemungkinan Pak. Coba, gara-gara minum obat kloroquine, orang pada bisa mati, saudara. Tapi syukur saya masih hidup sampai hari ini ya. Waduh, saya berpikir, waduh Tuhan, apa ini sudah mendekat waktu memudah bagi Tuhan apa ya doh. Tapi saya ingat Yusuf Roni bilang begini, justru kalau kita ingat mati justru nggak mati-mati. Dia bilang, waduh saya berikan Tuhan kapan? Apa saya sudah mau mati itu? Aduh, saya deg-degan juga kalau mati. Aduh, rasanya kayak apa? Aduh, tapi hati saya, aduh Tuhan kalau bisa jangan dulu lah, Tuhan jangan dulu mati ya. Yang udah mati. Di samping ya pelayanan juga masih menuntut pertanggungjawaban keluarga juga, Tuhan kalau bisa jangan mati dulu Tuhan, jangan. Waduh, tawar menawar dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau sampai hari ini saya ada sebagaimana ada, bahkan keluarga saya bahkan masih bisa pelayanan, saya percaya itu semua bukti bahwa Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Amin. Saudara dan saya masih punya aktivitas bekerja, saya percaya itu juga karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, bukti hidup saudara disertai Tuhan. Walaupun masih banyak saudara kita yang mungkin usahanya tidak seperti tahun lalu, omsetnya berkurang, tapi saudara saya mungkin sebaliknya omsetnya sampai bertambah. Kok nggak ada yang manggut-manggut ini kado diberkati Tuhan menang baik. Kalau orang diberkati nangis-nangis, tapi kita semua orang diberkati Tuhan, amin. Jadi saudara dikasih Tuhan. Jadi contohnya ya, yang ketiga kesaksian jemaat Tuhan ya, di masa pandemi ternyata banyak mereka juga mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga pada waktu Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara, ternyata juga Tuhan tidak tinggalkan ya, tidak ditinggalkan. Demikian juga Sadrak, Mesak dan Abednego ketika ada di perapian, mereka juga tidak ditinggalkan. Buktinya malaikat Tuhan hadir. Artinya kondisi kita mungkin menurut kacamata jasmani kita sangat mustahil pertolongan Tuhan, mungkin sangat tidak mudah untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi ketahuilah Tuhan itu selalu punya cara untuk menyatakan segala kebaikan bagi kita, amin. Ketika Ia menyertai saudara saya, kacamata kita berkata tidak mungkin, tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Maka dari itu saya katakan saudara saya itu adalah orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Yang pertama karena hidup kita bernilai tinggi dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua karena hidup saudara dan saya, apapun kondisi kita sampai hari ini, saya percaya hidup saudara tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Karena tosnya sudah tidak memungkinkan, tepuk tangan saja supaya aman. Ya.
Kalau dulu sebelum masa pandemi, wow, lompat tos. Tapi sekarang cuman enggak apa-apa. Itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Makanya ketika Tuhan masih berkesempatan kita untuk ibadah, saya terus berpesan. Minggu kemarin saya pelayanan di GB Stadium ini. Saya cepat-cepat ketemu bagian multimedia. Kenapa? Saya tanya durasi waktunya berapa. Ternyata waktunya ibadah cuma 1 jam. Pujiannya 30 menit, firman Tuhan antar 30 menit. Saya bilang bagi multimedia, tolong Bu, saya kebablasan ngomongnya. Karena kita kan 1,5 jam. Tolong dia kasih kode, sudah di depan Pak, jamnya oke. Kita lihat waktunya tinggal 10 menit. Langsung ngebut saya. Kenapa? Masih ada kebaktian yang kedua. Kebaktian kedua aman. Kenapa? Sudah tidak ada kebaktian lain. Berarti kalau saya lebih 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit pun tidak apa-apa. Kenapa? Sudah tidak ada ibadah. Tapi kalau masih ada jam, mau tidak mau saya harus on time dengan jam yang ada. Saya pelayanan. Ternyata banyak juga jemaatnya belum datang. Kenapa? Masih takut. Ketemu kita aja, Pak, cuci tangan Pak. Waduh, emangnya kita ini setan apa ya? Waduh, cuci tangan, Pak, cuci tangan. Waduh, saya selama ini di gereja teman kita enggak begituan. Saya bilang Pak Yohanes, orang yang masih ketakutan dengan kita ya Pak ya. Wes cuci tangan. Ya, duduk jauh sekali. Ngomong aja gini ya Pak, waduh, enggak jelas suaranya. Tapi apa boleh buat karena duduknya juga jauh ya. Mereka masih banyak ketakutan ibadah. Padahal sudah 1 tahun lebih masa pandemi. Kalau sudah saya terus ditekan dengan ketakutan, ya, kita tidak akan pernah melihat karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Padahal di depan tertulis-tulisannya gede sekali, Immanuel, integritas. Immanuel. Saya turun, mereka lihat apa yang terus di depan, baca yang kencang, Immanuel. Kurang keras, baca lagi, Immanuel. Apa artinya? Tuhan menyertai kita. Kalau kita meyakini Tuhan menyertai kita, kenapa kok kursi masih melompong, kosong melompong, kemana yang lain? Tapi saya bangga punya jemaat GB Gunung Padang, semuanya antusias dalam ibadah. Amin. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tetapi sudah tidak kelihatan ketakutan banget ya. Kenapa? Kita tahu hidup saudara saya istimewa karena kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, mengapa hidup saudara sebagai orang percaya dikatakan istimewa di kacamata Tuhan? Yang ketiga, hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, yang kedua tadi disertai Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya Tuhan sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan selalu sanggup untuk menyediakannya. Baik itu makan, minum, pakaian, kesehatan, rumah dan sebagainya. Buktinya sampai hari ini kita masih bisa makan sebagaimana mestinya. Betul? Porsinya tidak dikurangi. Betul gak? Masih bisa makan 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Masih bisa pergi kemana-mana cari makan. Bosan di rumah, kita cari di luar. Kita masih punya alat serana yang menunjang pelayanan kita, aktivitas kita. Ada sepeda, ada motor, ada mobil. Masih ada rumah, pakaian kita. Masih kita punya pakaian sebagaimana layaknya. Itu pertanda bahwa hidup saudara saya tidak hanya disertai Tuhan, tapi Tuhan pelihara kita. Amin. Hidup kita dipelihara Tuhan. Walaupun sampai hari ini mungkin pas-pasan, tapi saya mau katakan kalau kita masih bisa makan sebagaimana mestinya, sadarilah itu karena pemeliharaan Tuhan. Maka dari itu dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-32 tentang kekhawatiran.
ya. Tapi percaya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Makanan, pakaian, minuman dicari bangsa-bangsa. Tuhan tahu kita butuh itu. Karena itu di dalam ayat terakhir, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Berarti Tuhan selalu punya cara untuk mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Di masa pandemi, saudara kasih Tuhan, dulunya sebelum masa pandemi, kita mau beli alat untuk menunjang pelayanan. Waduh, bukan tidak bisa, tapi butuh waktu, butuh pergumulan yang luar biasa. Tapi justru di masa pandemi kemarin, kita malah bisa beli salah satunya kamera ini, saudara kasih Tuhan. Coba kalau belum masa pandemi kemarin, mau beli ini mikir bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi di masa pandemi, akhirnya kita ambil keputusan beli saja, karena kita butuh itu. Bahkan berdoalah supaya nanti kita punya ruang tersendiri, studio kecil. Di situ nanti untuk apa? Untuk kita pelayan secara live multimedia. Ada pujian, ada penyembah. Saudara punya karunia doa, masuk ruang studio kecil, kita syuting, nanti akan diupload, akan dilihat di YouTube. Waduh, ini pujian penyembahannya, ini doanya, ini ibadahnya. Supaya apa? Supaya apa kita lakukan, tidak hanya untuk diri kita, tapi orang lain diberkati melalui apa yang kita lakukan. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu hari-hari ini sudah dipercayakan untuk melakukan segala tugas pelayanan yang ada, jangan sia-siakan. Karena hidup kita ini sementara adanya. Hidup ini ada kesempatan. Dan lakukan segala tugas pelayanan yang ada. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Karena hidup saudara saya dikatakan istimewa. Hidup kita istimewa, hidup kita ini berharga di mana Tuhan. Hidup kita sudah disertai Tuhan, dan hidup saudara saya selalu ada di dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Oleh karenanya pada pagi hari ini firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, tapi dengan suatu kerinduan, dengan 3 poin ini, biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah ini memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kita naikkan pujian yang memasuk firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Horalama shikaralala. Syukur. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya Yesus di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan sekali lagi, kaulah segalanya. Angkat tangan setiap kita. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, mari sembah Dia, haleluya. Oh, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Oh, rala masih karala lalamu. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, sadarilah dan ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa di pemandangan Tuhan. Mungkin orang lain melihat kita, mungkin tidak memberikan support apa-apa buat kita. Mungkin orang melihat kita, mencela kita dan sebagainya, karena penampilan kita, karena kekurangan dan keterbatasan kita. Tapi ketahui bahwa saudara seorang percaya, kita adalah orang yang istimewa di pemandangan Tuhan. Karena engkau memiliki harga, engkau bernilai tinggi di mata Tuhan. Engkau istimewa di mata Tuhan, karena hidupmu, pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, Tuhan selalu menyertai. Engkau istimewa di pemandangan Tuhan. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhanmu. Hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidupmu ada dalam pemeliharaan Tuhan.
sampai hari ini kita masih bisa makan dan punya aktivitas yang lain, punya serada perana yang ada. Tanda hidupmu dipelihara Tuhan. Oleh karenanya, ketika engkau mengerti hidupmu dipelihara Tuhan dan hidupmu istimewa di dalam pemandangan Tuhan, biarlah hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita ambil bagian pelayanan, dan dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, hidup saudara mencerminkan sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berbicara, telah selesai berbicara Tuhan. Oleh karena biarlah apa yang telah kami dengar pada pagi hari ini, firman-Mu yang telah hamba sampaikan, biarlah firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu jatuh di hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hingga firman Tuhan bertumbuh. Firman Tuhan itu menguatkan kami, membangun semangat kami, membuat roh kami itu tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada anggota keluarga jemaat Tuhan yang mungkin di rumah, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing pagi ini. Sebelum mereka datang ibadah bersama kami di depan ini, Tuhan lawat mereka. Mungkin ada anggota keluarga jemaat Tuhan yang sakit, yang terbaring di rumah, bahkan mungkin sedang berobat jalan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, Roh-Mu hadir melawat, nyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga ke depan kami terus melihat, mendengar kesaksian jemaat Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini, hidup kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Hidup kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kekurangan, kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk mencukupkannya. Terima kasih Bapa. Yang bergumul untuk pekerjaan, kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk membuka jalan sehingga anak kami bisa memiliki pekerjaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa, menyerahkan persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Biarlah Roh-Mu yang Kudus terus memimpin, mengurapikan semua, agar kami semuanya dapat melakukan segala plan yang ada dan kekuatan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, stasiun lain kami akan pulang tempat kami masing-masing. Biar tuntunan Tuhan sempurna bagi kami, dan sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan sepanjang ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara berkasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkati Tuhan kita sepakat berkata amin.